Seorang wanita muda bernama Ayu pulang ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau. Tapi yang menjemput di stasiun bukan keluarganya. Ia malah dibawa ke rumah tua yang katanya rumah lamanya. Anehnya, semua terlihat sama, tapi ada sesuatu yang salah. Dan malam demi malam, Ayu mulai menyadari dia pulang ke rumah yang bukan miliknya, tapi milik sesuatu yang ingin dia tetap tinggal. Namaku Ayu. Aku sudah hampir 10 tahun tidak pulang ke desa tempatku dibesarkan. Setelah lulus kuliah, aku bekerja di luar kota, lalu pindah ke Jakarta. Tapi hidup di ibu kota membuatku lelah. Dan setelah kehilangan pekerjaan serta patah hati, aku merasa ingin pulang. Aneh memang, karena selama ini aku tak pernah rindu rumah. Sesampainya di stasiun kecil di kampung, aku turun dari kereta malam. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku lupa bilang ke orang rumah kalau aku datang hari ini. Tiba-tiba ada seseorang memanggilku. "Yuk pulang, Mbak Ayu." Seorang pria tua berdiri dengan motor bebek. Ia memakai topi lusuh dan jaket kulit. Wajahnya samar dalam gelap. Aku merasa ragu, tapi dia menyebut namaku. Dan aku merasa anehnya seperti mengenalnya. Ia mengantarku melewati jalan-jalan kecil yang asing. Dan tibalah aku di sebuah rumah tua kayu berhalaman lebar. Katanya ini rumah lamaku, tapi aku tidak mengenali rumah ini. "Bukankah ini rumahmu dulu, Mbak?" tanya si lelaki tua. Aku masuk. Rumah itu terasa begitu dingin, seperti rumah tua yang kosong selama bertahun-tahun. Tapi di dalamnya bersih. Ada foto-foto lama, ada foto keluarga, dan ada aku waktu kecil. Tapi aku tidak pernah tinggal di rumah ini. Lalu seorang wanita tua menyambutku. Rambutnya panjang, matanya dalam. Ia memelukku dan menangis. "Kamu pulang juga, Ayu." Aku tak tahu harus bilang apa. Aku mulai ragu. Tapi semuanya terasa nyata. Malam itu aku tidur di kamar yang katanya dulu kamarku. Di dindingnya ada cermin tua. Dan dari balik cermin itu, kadang aku merasa seperti dilihat. Malam-malam berikutnya semakin aneh. Aku mulai mendengar suara dari dalam rumah. Bukan suara orang, tapi seperti suara bisikan dan kadang tangisan kecil dari ruang tengah. Aku coba bertanya pada wanita tua itu. Dia hanya bilang, "Rumah ini sudah lama sepi. Tapi kalau kamu di sini, mereka jadi senang lagi." Siapa mereka? Aku menatap cermin di kamarku. Dan pada malam ketiga, aku melihat sesuatu dalam cermin itu. Aku, tapi bukan aku. Wajahku berdiri dalam kamar, tapi tubuhku tak bergerak. Dan versi lain dari diriku tersenyum. Dengan mata kosong, aku mulai mencari tahu. Ke desa, ke balai arte, ke rumah masa kecilku yang sebenarnya, yang ternyata sudah dibongkar dan digantikan oleh ruko. Saat aku menyebut nama ibu dan ayahku, warga desa bilang mereka sudah meninggal 6 tahun lalu dalam kecelakaan. Lalu siapa yang ada di rumah itu? Dan lebih gila lagi, warga bilang aku juga sudah meninggal. Mereka menunjukkan koran lama. Tertulis, keluarga Ayu meninggal dalam tabrakan maut. Semua korban dibawa ke rumah duka di Jalan Nyi Roro Kidul KM 13. Itu alamat rumah tempatku sekarang. Malam itu aku lari. Tapi jalan keluar rumah selalu berubah. Seperti rumah itu memutar arah. Setiap pintu keluar, selalu kembali ke kamar tidur dengan cermin. Dan di cermin itu, versi lain dari diriku sudah lebih nyata. Dia berbicara, "Ini rumahku. Kau hanya tamu, tapi sekarang kita bisa tinggal bersama selamanya." Aku mencoba memecahkan cermin, tapi bayangan itu keluar dari balik pecahan kaca. Dan sosok wanita tua yang selama ini bersikap seperti ibuku, perlahan berubah, tubuhnya memanjang, matanya kosong. "Ayu, jangan pergi. Kamu anakku." Dengan sisa tenaga, aku membakar foto-foto lama di dalam rumah. Tapi dinding rumah itu berdarah, lantai menjadi seperti daging. Rumah itu hidup, dan aku berada dalam tubuhnya. Aku berteriak, berdoa, menangis. Sampai akhirnya, aku terbangun di rumah sakit. Katanya aku ditemukan tergeletak di jalan, pingsan dekat stasiun. Tapi saat aku melihat kaca di ruang rawat, bayangan di dalamnya masih bukan diriku. Dia masih tersenyum. Dan sampai sekarang, aku tak berani tidur dengan cermin di kamarku. Karena kadang, aku melihat rumah tua itu di balik kaca. Kamu yakin rumah yang kamu pulangin itu benar-benar milikmu? Kadang, ada rumah yang juga sedang mencari penghuninya. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita ini, silahkan like dan subscribe.